Iming-imingin, diiming-imingin gaji besar, diiming-imingin tanpa sulit, diiming-imingin cepat bekerja dan sebagainya. Walaupun dia nggak paham apakah itu dia tidak masuk dalam jebakan perdagangan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Podcast. Kembali di channel Gerobak Podcast yang selalu membahas isu-isu aktual di Jawa Barat. Kali ini kami tim Gerobak Podcast mendatangi ruang kerja dari Ketua Badan Kehormatan DPRD Jabar, ini Bapak Muhammad Hasbullah Rahmat, yang juga anggota dari fraksi PAN. Selamat pagi Kang Hasbullah. Ya, selamat pagi Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang udah nerima kami tim Gerobak Podcast untuk ngobrol santai dengan Akang di hari Rabu ini ya Kang. Ya. Ya, ada banyak beberapa hal yang memang kaitannya dengan pekerjaan Akang sebagai anggota legislatif juga ya Kang. Betul. Kang, ini saya mengenal Akang sebagai Ketua Badan Kehormatan di periode 2000 di periode anggota DPRD saat ini ya Kang. Ya. Badan Kehormatan ini apa sih Kang fungsi dan kinerjanya di lembaga DPRD? Ya, sesungguhnya Badan Kehormatan itu dibentuk berdasarkan undang-undang itu mengacu kepada menjaga marwah dan perilaku ya anggota DPRD. Jadi BK itu adalah sebuah lembaga atau badan yang mengawasi kinerja, perilaku dan intinya adalah menjaga citra nama baik lembaga dewan. Nama baik lembaga. Ya, tentu menjaga itu tentu harus dilihat dari sikap dan perilaku. Nah, kita punya tata tertib, Ya. kita punya kode etik. Nah, tentu jika ada anggota dewan yang melanggar sumpah jabatan, melanggar tata tertib, melanggar kode etik, BK lah yang akan mengingatkan. Badan Kehormatan yang akan memanggil, menegur agar mereka kembali ke fungsi sebagai wakil rakyat, menjalankan fungsi dan tugas secara benar. Tiga fungsi utama itu adalah budgeting, legislasi, dan kontrol. Nah, di luar itu mereka tidak boleh merangkap ataupun melakukan sikap perilaku di luar dari fungsi dan tugas. Berarti ini kaitannya dengan kinerja aja Kang. Kalau untuk kehidupan keseharian pribadinya si anggota tersebut, BK gimana mengawasinya? Ya, tentu memang kan BK tidak bisa masuk atau mengawasi orang per orang di kehidupan rumah tangganya ya. Tetapi BK kan bisa saja menerima laporan dari masyarakat terhadap perilaku anggota dewan itu, atau BK juga mendapat arahan dari pimpinan dewan untuk menindaklanjuti tentang sikap dan perilaku anggota dewan itu. Jadi kita lebih kepada menjaga marwah lembaga dewan ini dari sikap perilaku yang negatif, sikap perilaku yang di luar dari fungsi dan tugas dewan. Kalau tidak salah kemarin 2020 ada beberapa yang ramai ya Kang ya, mungkin viral juga nih dari beberapa teman-teman legislatif di DPRD Jabar. Nah, ini otomatis kan direspon oleh BK. Betul. Ada mungkin tindakan dan mungkin pengawasan secara langsung atau mungkin interview langsung dari yang bersangkutan. Ya. Ada nggak sih Kang laporan yang masuknya laporan resmi yang masuk pada saat kejadian itu terjadi? Ya, BK ini sudah memanggil 5 kali ya anggota DPRD. Dari 5 itu ada 3 laporan resmi ke BK Dari masyarakat langsung? dari masyarakat dan dari masyarakat dan termasuk juga dari perwakilan lawyer ya yang menyampaikan surat pengaduan resmi. Tapi terhadap yang viral, BK tidak menunggu laporan dari publik. Kita langsung memanggil yang bersangkutan. Langsung menyikapi berarti Langsung kalau memang itu menyikapi. viral itu ya? Ya, jadi kalau itu sudah menyangkut nama baik lembaga dewan, Betul. sudah dipublish gitu. Ya. Kasus yang di Hotel Cianjur, Ya. ya itu BK segera melakukan langkah-langkah untuk memanggil yang bersangkutan. Oke. Dan BK juga memberikan teguran ya. Karena kan sanksi itu kan ada sanksi teguran lisan, Betul. ada sanksi teguran tertulis. Jika anggota dewan mendapat teguran tertulis 3 kali oleh BK,
maka yang bersangkutan dapat diumumkan di paripurna. Dan sanksi yang berikutnya adalah BK bisa merekomendasikan kepada pimpinan dewan dan pimpinan fraksi agar anggota dewan tersebut untuk dipindahkan dari jabatan yang dia Artinya pindah posisi. Ya, di posisi jabatannya diturunkan atau dipindahkan. Bahkan ekstrimnya BK juga bisa merekomendasikan pergantian antar waktu. Oh, sampai bisa merekomendasikan PAW ya kepada anggota merekomendasikan PAW ke partainya berarti ya, yang mengajukan itu ya. Terhadap kesalahan yang dilakukan ya. Okay. Nah, sementara ini memang kami BK 2020 itu kurang lebih ada 5 ya anggota dewan yang kita proses, dan variasi, ada yang kita tegur tertulis, ada yang mendapat teguran tertulis dua kali, ada yang teguran lisan, dan ada juga teguran tertulis 1 kali. Jadi teguran itu juga terekap dalam notulen pleno BK. Dan jika yang bersangkutan melakukan kesalahan lagi sampai ketiga kali kita tegur secara tertulis, maka yang bersangkutan pasti akan kami umumkan di paripurna. Ya, itu konsekuensi. Sampai kemarin di periode 2020 udah ada kan yang diumumin di paripurna? Belum, karena masih baru 2 teguran tertulis. 2 teguran. Tapi kalau sudah 3 teguran tertulis ya nanti mau nggak mau kita dengan tadi 5 anggota dengan beberapa keputusan yang dikeluarkan BK, secara umum kinerjanya membaik atau gimana nih Kang? Ya, sejak ada masalah anggota dewan yang kita proses ya, kita sidang di BK, alhamdulillah ya, kesininya mengawali tahun 2021, harapan saya tentu sebagai Ketua Badan Kehormatan selama tahun 2021 ini ya tentu BK tidak lagi memanggil ya karena ada kesalahan. Bagi saya shock terapi terhadap dewan yang sudah kita panggil itu juga bisa menjadikan sebuah shock terapi bagi dewan-dewan yang lain. Jika manakala ada dewan yang secara sengaja ya melanggar kode etik dan tata tertib, itu pasti akan kita proses. Nah, untuk itu kan menjadi cacat ya sebagai seorang politisi betul. Jika dia sampai dipanggil, karena gini, mereka yang dipanggil oleh Badan Kehormatan pada tahun yang sama itu peluang dia untuk mendapat BK Award itu tidak ada, karena dia dapat dalam konteks punishment hukum. Dia baru punya peluang lagi mendapat BK Award tahun berikutnya. Tahun di luar tahun yang dia kena sanksi. Jadi tahun 2020 itu ada 4 dewan bahkan 5 ya. Itu dewan yang pernah kita sidang di BK itu tidak akan pernah punya peluang mendapat BK Award. Baru dia punya peluang mendapat BK Award di tahun 2021 sekarang ini ya, kalau tidak melakukan kesalahan. Jadi sangat jelas BK DPRD Provinsi Jawa Barat mendudukkan bagi mereka yang melakukan kesalahan terhadap kode etik dan tata tertib pasti kita proses. Tetapi bagi mereka yang berkinerja baik, fraksi yang berkinerja baik, itu kami akan memberikan penghargaan award ya. Dan itu sudah kita berikan kemarin di akhir bulan Desember, kita berikan award kepada 2 fraksi yang menghadirkan anggota fraksi dalam paripurna itu di atas 90% kehadiran. Menghadirkan anggota-anggota ya. Lantas kita memberikan 8 anggota DPRD terbaik di tahun 2020. Ya, jadi saya kira tahun 2021 BK juga akan memberikan penilaian kepada minimal 2 fraksi yang mampu memobilisasi anggota fraksinya selalu mayoritas dalam rapat-rapat paripurna. Yang kedua adalah kita akan memilih 8 anggota DPRD terbaik ya selama tahun 2021. Itu tiap tahun 8 aja. Ya, kita totalnya 10 ya. Jadi 2 fraksi 8 anggota. Nah, harapan saya tentu dengan adanya BK Award ini memacu ya, memotivasi kepada anggota dewan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, terutama tingkat kehadiran pada saat penyelenggaraan paripurna. Karena saya berharap sebagai Ketua Badan Kehormatan tidak mau ada agenda paripurna yang sangat penting
menyangkut kemaslahatan masyarakat Jawa Tapi Barat tidak hadir gitu. itu tidak bisa dilaksanakan karena tidak korum. Ya, tidak memenuhi. Tidak memenuhi quorum. Jadi saya akan berusaha agar setiap agenda paripurna yang sudah ditetapkan di Banmus itu tetap terlaksana karena tingkat kehadiran anggotanya itu quorum. Ya, Itu di tahun 2020 kemarin ada berapa agenda kan yang mungkin tidak memenuhi quorum sehingga menghambat kinerja. Oh, alhamdulillah ya, paripurna di tahun 2020 itu tidak ada yang ditunda. Tidak ada. Ya, tidak ada yang ditunda ya. Artinya memenuhi quorum semua. Iya, memenuhi quorum ya. Dan harapan saya tahun 2021 selain tidak ada agenda paripurna yang tertunda, harapan saya juga tidak ada anggota dewan satupun yang saya proses Yang di BK. melanggar kode etik tadi. Ya, itu harapan saya. Betul. Kalau kemarin ya saya akui 2020 itu ya ada 4 kasus dan ada 1 dewan yang kita panggil secara personal. Jadi ada 5 kasus lah totalnya 2020. Nah, harapan saya 2021 itu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat jika dia melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan aturan ketentuan undang-undang dan tata tertib, ya insya Allah tidak akan ada proses pemanggilan. Kan ini menarik nih, Ya. karena akan juga anggota DPRD berasal dari satu partai dan menjabat ketua badan kehormatan. Ada nggak sih Kang ketika memeriksa teman sendiri itu kemarin 4 sampai 5 anggota itu mungkin ini ya benturan moral ininya gitu kan? Ya sebenarnya Karena kan sesama teman, gitu. Apalagi mungkin satu partai misalkan kan gitu kan? ya sebenarnya anggota dewan kan BK ini kan cuma 9 ya. Ya. 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua dan 7 anggota. 7 anggota. Sebenarnya ketika kita sudah dinyatakan menjadi anggota badan kehormatan, kita harus mampu melepas keterkaitan emosional dengan teman, dengan partai, dengan siapapun. Harus mampu, karena kalau kita tidak mampu memisahkan mana fungsi badan kehormatan, mana fungsi kita sebagai teman, maka polisi kebijakan kita tidak akan objektif. Nah, alhamdulillah saya sebagai ketua BK dan termasuk anggota BK kemarin dalam memproses setiap anggota dewan yang melanggar itu kita tetap tegak lurus dan memberikan sebuah sanksi yang tegas ya kepada mereka yang melanggar. Walaupun tentu di antara yang kita panggil ada temannya satu partai ya, tapi saya tekankan sebagai BK kita harus independen dan menegakkan marwah. Jadi menegakkan citra lembaga dewan dengan marwah yang positif itu nggak gampang. Karena stigma di publik terhadap lembaga, salah satunya adalah lembaga dewan, itu kan stigmanya kan masih negatif. Betul. Nah, bagaimana kita merubah paradigma stigma publik agar lembaga dewan ini tidak negatif? Ya, salah satunya adalah meluruskan perilaku dewan yang tidak benar. Kan akibat 1-2 oknum anggota dewan yang bersalah, semua lembaga ini menjadi tercoreng. Betul. Nah, itu tugas BK Betul. untuk meluruskan, memberikan teguran sanksi, punishment kepada mereka-mereka yang secara kode etik dan tata tertib dia langgar. Nah, saya kira saya berharap dan optimis sebagai ketua BK yang mudah-mudahan anggota BK yang 120 orang ini semua tawadu untuk menjaga nama baik dirinya, nama baik partainya, nama baik lembaga DPRD. Saya berharap begitu. Kemarin ada satu partai ini sama Kak? Belum ya, belum ada yang satu partai dengan saya yang saya proses. Tapi kalaupun ada ya tetap harus diproses. Karena bagi saya kalau sudah masuk ke ruang BK, kita tidak bicara dia partai apa, tetapi bahwa dia punya kewajiban terhadap anggota dewan yang melanggar kode etik dan tertib, yaitu yang harus kita ingatkan. Gitu. Karena siapapun itu, walaupun satu partai sekalipun, jika melanggar dibiarkan, maka semua dewan yang di lembaga dewan ini ikut salah, ikut tercoreng juga. Karena 1-2 oknum. Ya, 1-2 oknum. Nah, itu kita harus segera 1-2 oknum kita panggil, kita proses agar tidak menjadi wabah, menjadi stigma negatif kepada lembaga dewan ketika ada yang melakukan kesalahan. Dan ini dipahami juga mungkin oleh teman-teman yang lain ya Kang ya? Ya, saya sebagai ketua BK juga sebelum kita badan kehormatan ya. Betul, karena ketika kita melakukan penilaian BK Award pun juga saya katakan ke anggota, kita harus punya advice dari akademisi. Kita harus punya kriteria penilaian yang objektif.
bahwa nanti ada yang terpilih satu partai di antara anggota BK, itu Ya. konsekuensi. Oke. Tapi tidak boleh kita subjektif menilai orang. Ya. Dan itu ada paradigma ukuran Hmm. angkanya. Baik dari kehadiran, dari kinerja, dari sikap perilaku, dari penilaian awak media. Kita berikan porsi kawan-kawan wartawan untuk memberikan penilaian kepada seluruh anggota dewan. Oke. Dan itu kita berikan formnya mereka untuk menilai. Nah, itu semua terumus dalam rumus angka. Oke. Dan ketika terdapat 8 terbaik, ya itu memang sudah tidak bisa dibantah gitu, karena memang dalam segala aspek mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan award gitu. Kang, ini dari 9 ya Kang ya, anggota Badan Iya. Kehormatan. Yang artinya 9 orang ini juga otomatis mungkin harus jadi garda terdepan gitu Kang. Betul, Untuk secara kode etik, perilaku gitu Iya. kan, baik itu di luar maupun di dalam lembaga. betul. Nah, kalau memang nanti misalkan ada salah satu anggota BK yang melanggar, hukumannya lebih berat nggak sih? Ya Kang tentu Asbul? akan lebih berat satu, yang kedua tentu yang bersangkutan juga akan kita rekomendasikan kepada fraksi dan partainya untuk dikeluarkan dari BK. Badan Tidak Kehormatan. layak dia masuk di lembaga yang terhormat itu. Jadi jika ada anggota Dewan BK yang melanggar, tentu pasti sanksinya tidak hanya diproses secara internal di BK, tapi pasti saya sebagai ketua BK akan merekomendasikan kepada partai dan fraksinya untuk diganti. Jadi tidak layak ada anggota BK yang berperilaku di luar dari marwah BK itu sendiri. Oke. Karena menjadi BK itu menurut saya itu agak sulit ya. Iya. Sulitnya itu tadi, jika ada yang melanggar itu adalah teman satu dapil, teman satu partai, teman satu komisi, itu rada kikuk gitu. Nah, itu bagaimana BK memisahkan bahwa pertemanan, persahabatan atau kepartaian itu terpisah ketika kita hadirkan dia di lembaga di ruang BK, untuk diproses tingkat kesalahannya. Oke. Dan dari semua yang kita proses, alhamdulillah, kan semua yang diproses kan ada temannya di satu partai. Betul, di sini Di BK. ada masing-masing Karena kan perwakilan. BK ini kan representasi dari seluruh partai Seluruh politik. partai, betul kan? Siapapun dipanggil pasti ada temannya di sini. Ya, tetapi tentu sejauh ini saya melihat kita tetap objektif dalam memutuskan bentuk sanksi kepada anggota yang melanggar. Saya kira gitu. Kan ada 120, berarti itu masuk pimpinan loh Bang. Iya. Kalau pimpinan BK juga bisa memproses itu. Untuk saat ini belum ada ya Belum yang ada. diproses. Oke. Tapi dulu saya punya pengalaman sebagai ketua BK di DPRD Kota Depok. Oke. Saya pernah menyidang wakil ketua DPRD. Oh gitu. Zaman saya ketua Iya. BK di DPRD Kota Depok. Jadi bagi saya tidak terkecuali, mau anggota, mau pimpinan komisi, mau pimpinan fraksi, mau pimpinan dewan, jika dia melakukan kesalahan, jelas-jelas nyata-nyata melanggar tata tertib dan kode etik yang sudah ada disepakatin secara kelembagaan, ya tentu pasti akan kita proses. Tetap diproses itu. Ya, Apalagi bahwa laporan ada proses ada proses pimpinan ketika dulu, tapi kan BK belum ada waktu itu. Betul. Ya. BK belum terbentuk, jadi tidak ada, BK belum bisa melakukan proses Ya. orang Karena saat rame yang kemarin dulu itu kejadiannya itu Ya. memang BK belum terbentuk. Pak. Tapi kalau setelah terbentuk sekarang ada kejadian ke depan, ya tentu pasti akan kita proses. Menarik nih Sobat Podcast karena BK ini menjadi corong dari lembaga DPRD juga ternyata ya. Betul. Harus harus membuat anggota-anggota DPRD ini mempunyai etika dan mempunyai dedikasi yang lebih baik bagi kinerja lembaga dan masyarakat. Betul. Kang Asbuloh, Ya. ini mungkin agak melebar sedikit ke keseharian akan sebagai anggota fraksi Persatuan Nasional Amanat Nasional. Ya. Ini kan kalau tidak salah lagi membahas Perda ya kan, yang buruh migran itu kan. Oh ya, Ya. alhamdulillah sudah selesai. Ini Evaluasi. sejauh ini kedepannya kalau ini jadi sebuah Perda, manfaat dan dampak yang akan dirasakan bagi masyarakat Jawa Barat khususnya apa sih? Ya. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, saya kebetulan jadi ketua Pansus 6 ya, Pansus Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Jawa Barat. Oke. Alhamdulillah hari ini kita sudah memplenokan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Insya Allah Jawa Barat mempunyai peraturan daerah itu pertama di Indonesia Yang yang buruh migran mengatur ini. tentang buruh migran. Oke. Pertama, Provinsi Jawa Barat punya perda dari seluruh provinsi yang fokus peduli Ya. mengatur pekerja migran. Oke. Nah, adapun isi perda kita, memang kita juga selain memberikan pelatihan ya
bagi Dinas Tenaga Kerja kita akan minta membangun BLK yang besar, yang representatif untuk memberikan bekal pelatihan kepada pejuang Masyarakat yang mau, pejuang devisa ini untuk dilatih secara skill, ya, keahlian kemampuan dan kultur budaya negara yang akan dia tuju, yang dituju ke sana. termasuk pengetahuan hukum negara yang akan dia tuju. Oke. Karena tidak sedikit saudara kita yang pekerja migran di luar negeri yang terkait kasus hukum karena ketidakpahaman dia tentang aturan hukum di negara yang dia di tuju. sana, ya. Itu berarti perda ini mengatur tentang kaitan dengan persiapan mereka berangkat dan melindungi pekerja migran yang sudah berangkat Saat di luar berada di negeri. sana. Dan kita juga melindungi keluarga yang ditinggal. Oke. Dan kita juga memberikan pendampingan pelatihan kepada buruh migran, pekerja migran yang pulang dari luar negeri dan mau menjadi pengusaha dan tidak mau lagi kembali ke luar negeri. Kita akan dampingi dengan semua aspek skill, aspek pemasaran, aspek pemodalan, itu dibantu. Dan juga kita juga akan mengatur kaitan dengan operator, ya, BP3MI yang memberangkatkan para pekerja buruh migran untuk kita akan koordinasikan dalam satu atap. Kita tidak mau saudara kita yang bekerja di luar negeri itu menempuh jalur yang ilegal, ya. jalur yang non prosedural. Apalagi jalur yang non prosedural itu, jalur-jalur tikus itu sering sekali memanipulasi nama, umur, dan status. Bayangkan kalau dia sudah ganti nama, ganti usia, ganti status. Kalau dia nanti kena musibah di luar negeri, maka Pemprov Jabar akan kesulitan, pemerintah kabupaten kota akan kesulitan untuk mendeteksi apakah itu warga kita atau bukan, karena sudah ganti nama, ganti usia dan sebagainya. Nah, ini bahaya. Yang kedua, kita juga tidak mau pekerja migran asal Jawa Barat itu diperdagangkan. Bayangkan kerap kali ya, Kang. Banyak sekali. Contoh, ketika banyak warga Jawa Barat yang menjadi ABK, anak buah kapal. Betul. Itu dia bekerja di sebuah bendera kapal negara tertentu, itu bisa saja dijual di tengah laut, pindah bendera dengan kapal lain. Terus Tanpa kontrak, tanpa jaminan kesehatan, tanpa jaminan perlindungan. Nah, itu kita tidak mau. Nah, untuk itu kita kepengen perda ini melindungi secara paripurna, tidak hanya kepada pekerja migran itu sendiri, tapi keluarga yang ditinggal juga harus kita lindungi. Jangan sampai orang tuanya bekerja mati-matian di luar negeri, tapi anaknya nggak ada yang sekolah, atau uang yang ditransfer dari orang tuanya ke kampung itu dibuat untuk poya-poya, beli motor, beli handphone, tapi tidak buat pendidikan, tidak buat usaha. Jadi perda ini setelah itu kita akan coba, karena sesuai dengan visi Jawa Barat, ya, juara lahir batin yang inovatif dan kolaborasi, kita akan dorong Dinas Tenaga Kerja untuk membangun sebuah kolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Contoh, bagaimana kita menjamin kesehatan keluarga migran yang ditinggal. Dinas Kesehatan harus rutin melakukan pengecekan kesehatan kepada keluarga migran yang ditinggal. Dinas Pendidikan juga harus mengontrol apakah anak-anak pekerja migran itu sudah sekolah. Ya, sudah sekolah pada level SD, SMP, SMA. Dinas Sosial juga harus terjun. Apakah mereka sudah layak dalam konteks kehidupan rumahnya dan sebagainya. Nah, Dinas UKM dan Koperasi juga harus terjun. Apakah mereka juga bisa dilatih untuk berdagang loteh, katakanlah, berdagang apa di rumah untuk bisa mereka survive tanpa uang itu habis hanya untuk konsumtif. Nah, ini penting perda ini kita bangun agar regenerasi anak-anak para pejuang devisa ini itu bisa ke depan jauh lebih baik. Boleh orang tuanya menjadi pekerja migran di Arab, di Thailand, di Singapura, di Hong Kong, tapi anaknya bisa jadi sarjana, bisa jadi polisi, bisa jadi anggota dewan, bisa jadi pengusaha. Kan tidak mesti harus semua keturunannya harus menjadi pekerja buruh. Nah, dari mana jaminan bahwa ada perbaikan regenerasi kalau dalam sisi pendidikan pemerintah negara tidak care. Nah, perda ini memerintahkan agar pemerintah kabupaten kota dan provinsi untuk peduli dalam sisi nasib keluarga yang ditinggal. Dalam sisi pendidikan, dalam sisi usaha, dalam sisi kesehatan, itu negara berkewajiban. Juga mencakup semuanya. Mencakup semua. Tidak hanya hulunya aja, hilirnya juga. Ya, termasuk perda ini juga melakukan kolaborasi antar kota kabupaten, antara provinsi dan antar pemerintah pusat, karena tidak sedikit bahwa warga Jawa Barat melamar menjadi pekerja migrannya di Tegal, menjadi abk kapal. Ya.
harus kita kerjasama dengan Jawa Tengah. Jangan sampai ketika ada Jawa Barat yang terlantar, nggak kita jemput, yang mau bekerja nggak kita latih, nggak kita apa, dan dia tidak melalui jalur formal. Nah, itu kerjasama kolaborasi dengan provinsi, dengan kabupaten kota perlu. Yang berikutnya adalah Perda ini juga mengatur bagaimana kita memberikan edukasi kepada kabupaten kota yang punya kantong-kantong migran. Terutama nanti adalah dinas kita yang berkaitan dengan desa, ya. Itu kita coba ajak kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk bagaimana kita memberikan edukasi kepada kepala desa dan masyarakat yang kantong-kantong migran. Kan ada kantong-kantong migran yang memang daerah-daerah yang memang potensial menjadi pekerja buruh migran. Itu harus kita masuk sosialisasi agar boleh mereka mempertaruhkan nasib mereka bekerja di luar negeri menjadi pejuang devisa, tetapi mereka juga harus memenuhi jalur formal, prosedural, harus dipersiapkan dengan dipersiapkan skill yang matang, pengetahuan budaya yang benar, pengetahuan hukum yang daerah yang akan dia tuju juga harus benar, dan melalui dokumen prosedural yang benar. Betul. Maka kita akan dorong kepada pemerintah provinsi untuk membuat pelayanan satu atap khusus untuk pekerja buruh migran. Agar mereka juga jangan diperas, mereka juga jangan sampai gini. Mereka diperas oleh operator tertentu, sehingga mereka bekerja 5-6 bulan di luar negeri itu nggak menerima gaji. Karena gaji 5-6 bulan itu diambil oleh operator itu. Karena dia merasa membantu dokumen. Nah, ke depan kalau dokumen itu kita bisa zerokan beban administrasinya, maka mereka begitu bekerja ke luar negeri, bulan depan mereka bisa menikmati gajinya. Artinya sudah bisa dia nikmatin dari dia sendiri dan bisa dia berbagi dengan keluarga di kampung. Tidak boleh dia menjadi seperti terperas gitu ya, keringat mereka gitu. Nah, Perda ini menurut saya baik sekali, dan kita berharap kepada Dinas Tenaga Kerja, tadi sudah kita ingatkan ke Biro Hukum bahwa ini agar jangan terlalu lama dari Perda ini dibuatkan draft pergubnya, supaya bisa aplikatif. Artinya ada turunan dari setelah Perda ya? Iya, setelah Perda harus ada penjabarannya melalui Pergub. Dan itu juga kita berharap semua dinas yang terkait dalam Perda ini menyiapkan program untuk bagaimana kita peduli dan care kepada pekerja migran, baik pada pekerjanya, pada keluarganya, termasuk kita juga akan mengkoordinasikan kepada BP3MI ya, penyelenggara operatornya gitu ya. Kang, ini menarik karena melibatkan hampir banyak dinas ya Kang? Betul. Sampai 7 kalau tadi saya jumlahin akan menjelaskan beberapa dinas. Mensinergiskannya bagaimana ke depan dengan pola tadi Kang bilang satu atap, sama mungkin untuk pengawasan penyalur yang ilegal. Karena kan masih banyak tersebar ya, khususnya di Pantura, Cirebon, Indramayu. Betul. Nah, ini seperti apa? Apakah nanti setelah ada Perda ini yang ilegal ini memang bisa ditindak secara langsung diproses hukum atau gimana? Ya memang kan Perda ini kan untuk intinya kan pelindungan ya. Ketika kita bicara pelindungan, kita tidak mendikotomikan antara yang legal dan yang non legal ya. Artinya ketika kita bicara pelindungan pekerja migran asal Jawa Barat, ya semua itu adalah kita lindungi. Nah, persoalannya bagaimana kita mereduksi mereka-mereka yang bekerja menjadi buruh pekerja migran ini yang melalui jalur non prosedural, jalur tikus, jalur ilegal. Nah, ini PR bersama. Karena ini kan tidak berdiri sendiri. Dia kan dari hilir sampai hulu. Dari mulai desa di mana tempat dia tinggal. Itu sudah diiming-imingin. Diiming-imingin gaji besar, diiming-imingin tanpa sulit, diiming-imingin cepat bekerja dan sebagainya. Walaupun dia nggak paham apakah itu dia tidak masuk dalam jebakan perdagangan orang. Karena dia tidak tahu siapa majikannya di luar negeri sana. Dan itu menurut saya membahayakan sebagai manusia. Untuk itu kita akan bekerja sama dengan desa, dengan kepala desa, agar kepala desa tidak boleh dan tidak mau diminta oleh oknum siapapun merubah nama, merubah usia, merubah status, dan merekomendasikan warganya untuk bekerja tanpa melalui prosedur yang formal. Nah, untuk itu kita perlu memang berkolaborasi dengan kota kabupaten, khususnya daerah kota kabupaten yang menjadi pensuplai lumbung-lumbung pekerja migran. Itu harus wajib kita masuk, dan kita ambil contoh di Indramayu ya. Itu sudah cukup baik bahwa para calo-calo tidak bisa lagi masuk karena memang kepala desanya tidak mau merekomendasikan warganya untuk bekerja dengan jalur yang
ilegal tadi. Nah, dia mau merekomendasikan warganya dengan jalur yang formal. Nah, untuk itu kita juga kepengen bahwa mereka-mereka yang purna migran itulah jadilah pengusaha-pengusaha baru di kampungnya. Kenapa mereka mau bekerja luar negeri? Karena mungkin dalam taraf ekonominya minus. Tapi kalau dia sudah punya modal pulang, kita bantu skill oleh dinas provinsi, kita bantu pemasaran, bahkan kita bantu permodalan, mereka bisa menjadi pengusaha baru yang menurut saya tidak mesti harus kembali lagi menjadi bertaruh nasib di luar negeri menjadi buruh migran. Artinya bisa mengembangkan. Dia menjadi pengusaha dan bisa merekrut saudara dan warga di lingkungannya menjadi karyawan mereka. Jadilah menjadi pengusaha mandiri. Nah, supaya kita banyak memunculkan pengusaha mandiri pasca mereka bekerja, maka dalam perda itu diatur. Mereka yang purna dari migran, bekerja pulang dari migran, maka kewajiban Pemprov Jawa Barat dalam perda itu dia minimal 3 tahun. Mereka harus didampingi menjadi pengusaha, sebagai menjadi entrepreneur dan pengusaha. Dan banyak kok yang jadi sukses, yang jadi juragan ayam, banyak yang menjadi juragan kerupuk juga sukses banyak. Artinya mereka yang menjadi purna migran paling tidak 2 hal dia punya. Satu, dia punya modal cash karena gaji mereka dikumpulkan. Yang kedua, dia punya wawasan ilmu pengetahuan selama dia bekerja di luar negeri. Kalau itu diadopsi di kampungnya, di desanya, dia bisa menjadi entrepreneur, bisa menjadi lokomotif. Bisa menjadi lokomotif bagi saudara-saudara dia yang etos kerjanya masih lambat. Kalau di luar negeri pasti dia akan berubah etos kerjanya. Nah, dia pulang ke kampung yang minus pasti akan menjadi lokomotif. Budaya kerja di sana, menjadi contoh, menjadi lokomotif untuk menarik teman-teman dia yang malas untuk ikut bekerja dan menjadi pengusaha baru. Nah, itu perda yang kita atur mencakup sampai seperti itu. Kak, setelah perda disahkan nanti kapan turunan ke Pergub harus berapa bulan nih Kak maksimal? Ya, tadi kita sampaikan ke Biro Hukum bahwa material Pergub itu kan sebenarnya kan dari dinas teknis ya. Dalam hal ini usernya adalah Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja akan mendrafting kebutuhan teknis mereka dalam bentuk narasi untuk disampaikan ke Biro Hukum. Oleh Biro Hukum akan dikemas menjadi draft Pergub. Saya minta itu jangan terlalu lama. Karena apa? Karena ini kan terus mengalir. Mereka yang bekerja. Dan bahayanya mereka yang mengalir ini kayak melalui jalur yang non formal. Jalur yang non prosedural itu yang bahaya gitu. Nah, kita kepengen segera supaya kita bisa mendeklar bahwa Pemprov punya call center, bahwa Pemprov punya BLK yang bagus, bahwa Pemprov punya pelayanan satu atap, bahwa Pemprov punya mekanisme penyalur pekerja secara formal, bahwa Pemprov juga punya perda untuk melindungi mereka yang bekerja dan keluarga yang ditinggal. Ini harus segera. Karena kan para pekerja yang mengadu nasib ke luar negeri kan terus mengalir. Ya. Ada negara yang luar negeri, tapi tetap aja ada yang jalur tikus nyampe juga ke sana. Jadi ini kan sudah mafioso ya, mafia project bagi daerah-daerah penyumbang pekerja buruh migran di daerahnya. Karena betapa potensi besar uang yang dibawa dari luar negeri oleh para pekerja buruh itu ke Indonesia dan termasuk ke provinsi kabupaten kota yang di asal dia bekerja. Nah, kalau ini dilakukan secara benar, ya tentu kan akan lebih mau dia menabung di bank daerah. Ketika dia juga merasa terprotek dong. Sebagai warga Jawa Barat dia terlindungi. Ketika dia merasa dia tidak sendiri bekerja di luar negeri, kalau kita bilang uangnya ditabung ke rekening bank daerah, kita punya Bank Jabar, ya insya Allah pasti mau, gitu. Tinggal bagaimana Bank Jabar membuat formulasi kan, agar ATM mereka yang diberikan ke pekerja buruh migran itu berlaku juga di luar negeri. Negara tujuan ya. Betul, jangan nggak berlaku di luar negeri ya percuma. Gitu. Termasuk perlindungan kesehatan, jaminan kesehatan kan juga harus bagian dari perintah undang-undang kan harus siapapun bekerja buruh migran ke luar negeri kan harus terjamin jaminan kesehatannya kan. Nah, itu juga harus kita kawal bagi BP3MI yang menjadi operator. Pengirim-pengirim itu harus kita kawal. Mereka harus memprotek betul bahwa yang dikirim tidak hanya sudah dilatih, tapi terprotek betul jaminan kesehatan mereka. Gitu. Nah, di perda itu sudah kita atur semua. Perda buruh migran, pelindungan pekerja buruh migran asal Jawa Barat. Perlindungan pekerja buruh migran asal Jawa Barat ini Sobat Podcast melindungi semuanya, mulai dari si pekerjanya, keluarga, bahkan anaknya, bahkan setelah pulang kita latih, diberikan pelatihan, edukasi dan pelatihan pendampingan mengenai usaha. Dengan tujuan agar tidak kembali tapi meningkatkan usaha di desanya. Betul. Ya.
Waduh, cukup menarik Kang Hasbulo. Iya. Bahasannya mungkin agak mendalam meskipun singkat ya Kang ya, karena Iya. waktunya juga kita Iya. terbatas. Iya. Tapi mudah-mudahan masyarakat Jawa Barat khususnya bagi teman-teman sobat podcast yang punya keluarga yang sedang menjadi buruh migran atau akan menjadi buruh migran, Betul. mungkin cukup baik ini informasinya. Betul. Karena apa? Ke depan setelah Perda ini disahkan, ada Pergub dan akan melindungi bahwa buruh migran asal Jawa Barat itu Betul. tetap sejahtera dan tetap juga terhindar dari masalah-masalah hukum. Iya. Ya. Mungkin itu Kang Hasbulo. Siap, atur Terima nuhun, kasih Kang. atas Nuhun waktunya ini pisan, Kang ya. dan terima Ya. kami Siap. dari tim Gerobak Podcast. Iya. Sobat Podcast, terima kasih untuk waktu di ngobrol santai bareng Kang Hasbulo hari ini. Jangan lupa like and subscribe channel Gerobak Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.